pasukan yang menaklukkan Konstantinopel itu bukan ahli dunia, tapi ahli takwa. Buktinya apa? Ketika mereka muhasabah, tidak satupun dari pasukannya itu yang pernah meninggalkan sholat walaupun satu kali. Kemudian mereka muhasabah lagi. Siapa di antara kalian yang dari mulai balik sampai sekarang tidak pernah ketinggalan takbiratul ula bersama imam? Maka sebagian pasukan duduk, sebagian masih berdiri. Pada saat itu Sultan Muhammad Al-Fatih masih berdiri. Maka muhasabah yang terakhir mereka mengatakan, siapa di antara kalian yang mulai dari balik sampai sekarang tidak pernah ketinggalan sholat tahajud? Maka semua pasukan duduk kecuali Sultan Muhammad Al-Fatih. Ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian ini mencoba untuk menghitung berapa nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, maka kalian tidak akan mampu. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Saking banyaknya, kadang-kadang kita ini merasa sudah tidak diberi nikmat lagi. Padahal setiap kedipan mata kita ini adalah nikmat dari Allah. Setiap hembusan nafas kita adalah nikmat dari Allah. Setiap detakan jantung kita, bahkan setiap aliran darah kita ini merupakan nikmat dari Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala, tapi di antara semua itu ada nikmat-nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang dipilihnya. Maka kita syukur hari ini Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita nikmat itu. Nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Hadirin yang mulia, dengan nikmat iman, dengan nikmat Islam ini, maka nanti kehidupan 60-70 tahun sebenarnya hanya masa penantian saja. Masa penantian menjadi raja-raja di surga. Tapi kalau tidak punya iman dalam hati, hidup 60-70 tahun sebenarnya itu hanyalah masa penantian menjadi bahan bakarnya api neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini banyak dari kita, terutama orang tua yang ingin sekali memiliki anak-anak yang soleh. Banyak dari kita berkeinginan untuk mendapatkan anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadirin, kebanyakan dari kita juga lupa bagaimana cara membentuknya. Maka pedagang yang bijak adalah pedagang yang kalau dia itu mau sukses, dia harus melihat siapa pedagang sebelum dia yang telah sukses sebelumnya. Maka dia tiru. Petani juga seperti itu. Petani kalau mau sukses, dia harus melihat siapa petani sebelum dia yang telah sukses dan dia harus menirunya. Maka kita sebagai orang tua ingin memiliki anak yang soleh, maka kita harus melihat siapa orang-orang terdahulu yang mereka telah berhasil membina anak-anak mereka, berhasil mendidik anak-anak mereka menjadi anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, orang-orang terdahulu itu cara mereka mendidik anak-anaknya yang pertama mereka kenalkan kepada Allah. Jadi orang-orang dulu itu yang pertama kali dikenalkan kepada anaknya itu kebesaran Allah, keagungan Allah. Diperkenalkan anak ini kepada zat yang menciptakan dia. Hadirin yang mulia, mereka mengajarkan kepada anaknya, nak, yang menciptakan kamu itu Allah. Yang menciptakan bapak, yang menciptakan ibu itu Allah. Kamu diutus ke muka bumi ini bukan atas kemauan bapak, bukan atas kemauan ibu, bahkan bukan atas kemauan kamu. Buktinya apa hadirin? Buktinya nanti kalau kita diambil oleh Allah, ini bukan atas kemauan kita juga. Jadi memang yang ciptakan kamu, yang menghidupkan, yang mematikan hanya Allah. Nah, yang memberikan rezeki kita hanya Allah. Bapak ini cuma perantara saja. Kelihatannya pagi-pagi bapak pergi ke pasar, pergi ke ladang, pergi ke kantor untuk cari uang, tapi hakikatnya yang berikan rezeki kita ini adalah Allah. Orang tua dulu seperti itu, mengajarkan kepada anaknya itu pentingnya kebesaran Allah. Nah, yang menciptakan kita, yang menjaga kita hanya Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki, Allah Subhanahu wa taala akan berikan manfaat dan mudarat kepada kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki, Allah Subhanahu wa taala akan jaga kita. Hadirin yang mulia, orang-orang terdahulu mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka, nah, sesungguhnya satu butir pasir di lautan itu tidak akan bergerak kecuali hanya dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Satu muka bumi ini, satu orang di dunia ini, kalau mereka sepakat kumpul jadi satu, kemudian mereka sepakat untuk menggeser satu butir pasir di lautan saja, tapi kalau tidak diizinkan oleh Allah, maka mereka tidak bisa menggesernya. Hadirin,
Sebaliknya, walaupun tanpa digerakkan, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki satu butir pasir ini akan digerakkan, maka dia akan bergerak. Maka segala sesuatu di muka bumi ini tidak akan bergerak, tidak akan berjalan, tidak akan jalan semuanya ini kalau tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, orang-orang terdahulu, orang tua terdahulu, mereka tanamkan perkara ini dalam hati anak-anak mereka. Sehingga apa? Sehingga anak-anak mereka jadi anak-anak yang soleh, sehingga anak-anak mereka menjadi anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau ini mengatakan, bertanya kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku Nabiullah Ismail, sesungguhnya aku ini melihat dalam mimpiku, aku ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih kamu. Kemudian apa pendapat kamu? Hadirin, apa perkataan yang keluar dari lisannya anak yang sudah dididik orang tuanya kenal kepada Allah? Apa perkataan seorang anak yang hatinya ini sudah takut, sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Masya Allah. Nabiullah Ismail beliau mengatakan, wahai ayah, kalau itu perintah Allah kerjakan. Kalau itu perintahnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, kerjakan. Kelak engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin yang mulia, maka kita jangan heran kejadian seperti ini. Hari ini anak muda kita, termasuk saya juga dulu sebelum mondok, ketika diperintahkan oleh orang tua, nak, sholat nak, mau pak, pulau mau main bola dulu, mau kerja tugas dulu, mau ke sana, mau ke sini. Karena anak muda ini pak memang hatinya pengen kemana-mana. Saya akui sendiri. Betul kata para ulama itu, asyababu nisful junun. Anak muda itu separuh kegilaan. Banyak hal-hal gila itu yang dibuat siapa? Anak muda. Coba kita lihat kalau di jalan-jalan itu yang buang-buang gas itu, yang ribut itu siapa pak? Apa orang tua seperti kita begini? Anak muda. Maka Allah Subhanahu wa taala pentingnya kita rangkul anak muda kita. Kita jadikan mereka generasi-generasi yang takwa kepada Allah. Jadikan mereka generasi-generasi yang mereka ini akan menjadi penerus-penerus pejuang agama Islam. Ini penting hadirin. Hadirin yang mulia, dari perkataan Nabi Ismail tadi kita bisa juga menilai bahwasanya bukan hanya kebesaran Allah yang ditanamkan orang tua terdahulu kepada anaknya, tapi juga ceritanya orang-orang soleh. Jadi orang tua terdahulu juga menanamkan kepada anak-anak mereka tentang pentingnya kenal dengan orang-orang soleh. Dikenalkan mereka kepada orang-orang yang ahli sabar, dikenalkan kepada mereka ahli-ahli orang ibadah. Maka Allah Subhanahu wa taala, disinilah pentingnya kita ini menceritakan kepada anak-anak kita, kan? Kalau kita ingin mendapatkan anak-anak yang soleh, kita tanamkan dalam hati mereka kebesaran Allah dan kita ceritakan kepada mereka orang-orang soleh, keutamaan-keutamaan yang menjadi orang soleh, atau kita ceritakan kepada mereka kisah-kisahnya orang soleh terdahulu, sehingga mereka ini kenal, ya kan? Siapa Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, masya Allah, 10 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Kita kenalkan kepada mereka, ya kan? Anak-anak muda, Sayyidina Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, masih muda hadirin, tapi sudah zuhud, sudah ahli ibadah. Saking zuhudnya puasa terus sampai badannya itu menjadi kurus. Ditegur sama Rasulullah, wahai Abdullah, badan kamu itu juga punya hak, keluarga kamu juga punya hak, tamu-tamu juga punya hak. Ya Rasulullah, saya ini menghatamkan Al-Quran ini setiap hari 1 kali. Jadi setiap hari hatam 1 kali. Maka baginda Nabi SAW menegur lagi, kalau begitu mulai sekarang kamu hatamkan Al-Quran 1 bulan 1 kali saja. Tapi hadirin, semangat muda yang dimiliki oleh para sahabat, yang mana orang tua mereka menanamkan kebesaran Allah dalam hatinya, menanamkan pentingnya orang-orang soleh dalam hatinya. Apa yang keluar dari lisannya Sayyidina Abdullah ini? Beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya ini masih muda, saya ingin menggunakan masa muda saya ini untuk habis-habisan dalam agama. Maka izinkan saya untuk menghatamkan Al-Quran lebih dari itu. Maka baginda Nabi mengatakan, oke, kalau begitu 20 hari sekali. Bagaimana? Ya Rasulullah, saya ini ingin menggunakan masa muda saya ini untuk mengamalkan agama. Itu terlalu lama itu. Oke, kalau begitu 3 hari saja. Bagaimana? Ya, setiap 3 hari sekali saya hatamkan Al-Quran. Anak muda zaman dulu seperti itu hadirin.
Karena orang tua mereka